Pebisnis batubara harus bersiap mengeluarkan biaya royalti lebih besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menaikkan tarif royalti bagi pemegang izin usaha pertambangan batubara. Kenaikan tarif royalti batubara tersebut diterapkan berdasarkan nilai kalori dan harga batubara acuan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lana Saria menyampaikan, saat ini pembahasan penyesuaian tarif royalti batubara untuk para pemegang izin usaha pertambangan dalam proses finalisasi. Aturannya masih dibahas pada lintas kementerian dan lembaga terkait, ungkap dia kepada Kontan, Selasa 2 Agustus. Lana bilang tarif royalti batubara bagi pemegang izin usaha pertambangan akan menggunakan skema tarif berjenjang berdasarkan kualitas batubara dan tergantung posisi harga batubara acuan. Pertimbangan tarif royalti berjenjang agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara pada saat harga batubara berada di level tinggi. Namun, apabila harga batubara rendah, perusahaan tetap dapat bertahan, imbuh Lana. Selama ini, kebijakan tarif royalti batubara untuk pemegang izin usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019. Sesuai aturan tersebut, besaran royalti bagi pemegang izin usaha pertambangan ditetapkan bervariasi, mulai dari 3%, 5%, dan 7% berdasarkan kalori batubara. Penyesuaian tarif royalti batubara sudah lebih dahulu dilakukan untuk perusahaan batubara pemegang izin usaha pertambangan khusus yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022. Besaran tarif royalti yang ditetapkan di aturan tersebut bersifat progresif, yakni di kisaran 14% sampai 28% bergantung pada posisi harga batubara acuan. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia, Aspebindo, Anggawira mengharapkan pemerintah untuk sementara waktu tidak mengubah besaran tarif royalti batubara bagi izin usaha pertambangan. Sejumlah pertimbangan yang patut menjadi perhatian antara lain fluktuasi harga batubara hingga skema Badan Layanan Umum Batubara yang kini sedang dibentuk oleh pemerintah. Sebaiknya harus sinkron dengan konsep BLU yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga belum tahu besaran tarif yang akan ditarik oleh BLU, ungkap Anggawira. Anggawira khawatir ada potensi beban berlipat bagi pelaku usaha. Aspebindo menilai, pemerintah juga perlu memperhitungkan potensi jika harga batubara ke depannya tak setinggi saat ini. Penerapan besaran royalti batubara yang kurang tepat bisa menjadi beban bagi para pelaku usaha jika harga batubara menurun atau rendah. Sementara perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan khusus kelanjutan operasi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, saat ini sudah merasakan tarif royalti progresif tertinggi. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan PNBP pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi 1 dikenakan tarif royalti progresif tertinggi, yakni 27%. Hal itu berlaku saat harga batubara acuan yang sudah di atas $300 Amerika Serikat per ton seperti saat ini. Ada 4 perusahaan yang sudah terkena royalti 27%, yakni Arutmin Indonesia, Kaltim Primakol, Kendilo Coal Indonesia dan Multi Harapan Utama. Pengusaha pun tetap mematuhi aturan. Namun, kami menyadari tarif royalti progresif untuk izin usaha pertambangan khusus sangat tinggi dan tentu secara umum akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan, jelas Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia. Hendra khawatir aturan ini berefek jangka panjang saat harga batubara tertekan karena perusahaan yang terkena royalti progresif memiliki tambang dengan usia di atas 30 tahun. Pasalnya, semakin tua usia tambang, cadangan semakin tipis dan biaya produksi kian tinggi.